Halo, selamat malam Mas Gandira. Selamat malam Rizka, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Gandira, ini langsung saja, apa perbedaan begitu yang sangat terasa sekali bulan suci Ramadan yang ada di Amerika Serikat dengan ada di Indonesia? Karena kalau di Indonesia ini kan kita lebih budayanya lebih berkumpul begitu. Mungkin Anda bisa sharing. Iya, jadi pada umumnya bulan Ramadan di Amerika Serikat itu tidak semeriah dibandingkan di Indonesia, terutama di daerah umum ya. Karena seperti yang Anda katakan, jumlah warga Muslim di Amerika Serikat itu hanya 1% dari total populasi. Jadi Anda tidak bisa dengar suara beduk saat maghrib atau sahur, suara azan tidak kedengaran di jalanan, dan juga dekorasi warna-warni yang cantik yang biasanya terlihat di Indonesia itu tidak ada. Jadi juga tidak banyak orang sebenarnya mengetahui mengenai bulan Ramadan. Jadi tidak banyak orang yang akan menyelamatkan minal aidin wal faizin maupun juga selamat beribadah puasa. Jadi itu rasanya itu seperti hari kantor atau sekolah biasa. Tetapi kemeriahan Ramadan itu sangat terasa di dalam berbagai masjid di Amerika Serikat, terutama mungkin karena Amerika Serikat bukan negara yang mayoritasnya Muslim ya. Jadi waktu di dalam masjid itu sangat terasa. Selain itu, yang unik mengenai Amerika Serikat adalah keberagaman warga Muslim di sini. Setiap masjid itu dijalankan oleh komunitas dari berbagai latar belakang, dan oleh karena itu warga Muslim bisa saling mengalami budaya masing-masing. Sebagai contoh, nih, saya seorang warga Indonesia tuh sering ke masjid Imam Center, itu masjid komunitas Indonesia di daerah Washington DC untuk iftar, dan biasanya itu ada makanan Indonesia yang disediakan seperti tempe, bakso, dan juga nasi goreng. Tapi jika saya pergi ke Masjid Diyanet Center di Maryland, yaitu masjid komunitas Turki, saya bisa menikmati makanan khas Turki seperti baklava dan kebab. Jadi walaupun saya dan banyak diaspora Indonesia mungkin kangen ya berpuasa di Indonesia, kami tetap bisa menikmati bulan Ramadan di Amerika Serikat. Dan alhamdulillah walaupun saya kangen dengan makanan Indonesia, terutama saat Lebaran nih, di Amerika Serikat tuh sebenarnya udah ada banyak caterer lokal yang menyediakan makanan ini untuk diaspora Indonesia. Dan proses itu sangat mudah dan nyaman karena makanan tersebut seperti lontong sayur, opor ayam, rendang, dan lain-lain itu bisa diantar langsung ke rumah. Jadi kerinduan tanah air itu bisa diisi sedikit lah supaya enak Ramadannya ya. Baik, Gandira, artinya feeling Ramadannya tetap terasa, namun memang suasananya berbeda begitu. Tantangannya apa saja berpuasa di Amerika begitu mengingat kan memang di sana umat Muslimnya ini minoritas. Berapa jam di sana puasanya? Nah, kalau mengenai durasi puasa itu tergantung dengan Mhm. lokasi maupun musim. Di Amerika Serikat tuh ada 6 zona waktu yang berbeda. Ada Eastern seperti itu daerah timur itu seperti New York, di sini Washington DC, Boston, ada Pacific yaitu daerah barat seperti Los Angeles, Las Vegas, Seattle, dan juga ada Central itu daerah Midwest atau barat tengah seperti Chicago. Ada juga Mountain, Hawaii, dan Alaska. Selain itu, banyak daerah di Amerika Serikat tuh mengalami 4 musim setiap tahun. Dan durasi puasa saat musim dingin dan musim panas itu cukup berbeda. Sebagai contoh, di bagian timur, East Coast, di mana saya tinggal, saat musim dingin, jam puasa tuh cukup pendek. Kadang-kadang hanya 9 jam. Dan terutama tuh cukup mudah karena suhu udara tidak terlalu panas ya. Rata-rata serendah negatif 3 derajat Celcius lah. Mhm. Namun saat musim panas, puasa menurut saya itu lebih susah. Mhm. Karena waktu puasa bisa sepanjang 16 jam, bahkan matahari sering terbenam setelah jam 9 malam. Oleh karena itu, komunitas lokal di sini membuat inisiatif yaitu Dine After Dark, di mana restoran-restoran yang biasa tutup jam 8 atau jam 9 akan buka lebih malam agar bisa mengakomodasi warga muslim yang beribadah puasa di sini. Selain itu, suhu udara saat musim panas itu sangat tinggi, kadang-kadang Mhm. Mhm. melebihi 42 derajat Celcius. Panas banget ya. Dan ya, musim saat ini di daerah East Coast adalah musim semi. Jadi kami berpuasa dari sekitar setengah 6 pagi sampai setengah 8 Mhm. malam, yaitu sekitar 14 jam. Dan saya juga ingin menunjukkan satu lagi tempat di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Ini adalah daerah yang secara geografis tuh sangat unik. Jadi musim panas di sana itu waktu siang hari di Alaska bisa sepanjang 20 jam sehari. Dan bahkan di daerah utara Alaska matahari tidak terbenam sama sekali selama 80 hari.
Tetapi kondisi sangat berbeda di Alaska saat musim dingin, karena warga Alaska bisa mengalami 50 hari berturut-turut tanpa matahari. Mhm mhm. Jadi, walaupun beberapa muslim di Alaska mampu berpuasa selama 19 atau 20 jam, mayoritas warga muslim di sana mengikuti jam puasa Mekah. Baik, artinya cukup menyesuaikan begitu ya. Baik Yandira, ini kan kita sudah Ya, 3 tahun begitu ya, betul. berdamai dengan pandemi begitu. Apa yang membedakan? Kalau di Indonesia kan sekarang tahun ini tuh kita berpuasa sudah lebih terbuka ya. Karena Hmm. memang sudah mulai, orang-orang udah mulai banyak yang jualan, kita juga udah mulai banyak kumpul. Nah, gimana di situasi di Amerika? Situasi di Amerika Serikat tuh cukup mirip ya dengan Indonesia kalau misalnya udah pada buka semua. Mhm, Seperti Anda katakan ini merupakan tahun ketiga di mana warga muslim di Amerika Serikat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan saat pandemi COVID-19 ini. mhm, Karena lebih dari 60% dari total populasi di Amerika Serikat sudah divaksin dan juga jumlah kasus dan kematian sudah menurun secara signifikan, pemerintah Amerika Serikat mulai melonggarkan pembatasan sosial COVID-19. Dan oleh karena itu, suasana sudah terasa seperti normal ya, yaitu seperti sebelum pandemi ini. Jadi tidak seperti 2 tahun sebelumnya, hampir semua masjid-masjid di berbagai negara bagian Amerika Serikat sudah tidak perlu membatasi jumlah pengunjung atau jemaah. mhm. Jadi sudah tidak perlu menjaga jarak sosial dan bahkan bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara rutin seperti iftar bersama dan juga sholat tarawih. Oleh karena itu, masjid-masjid di seluruh Amerika Serikat sekarang udah cukup penuh, Mhm. terutama saat iftar dan juga sholat tarawih. Namun pengunjung tetap dihimbau untuk menggunakan masker di dalam masjid agar untuk mencegah penyebaran penyakit. Baik, Yandira, ini terakhir. Kan sebentar lagi kita akan sudah merayakan hari Lebaran begitu. Biasanya kan di sana Betul. itu suka ada acara ya, mungkin di kedutaan atau mungkin di komunitas-komunitas ini mengadakan acara halal bihalal. Tahun ini Hmm. acaranya apa ini? Jadi di Amerika Serikat sebenarnya itu kegiatan halal bihalal itu sebenarnya tidak umum. Mhm, Kegiatan ini biasanya dilakukan hanya oleh komunitas diaspora Indonesia. Jadi biasanya warga Indonesia di Amerika Serikat sering berkumpul bersama keluarga dan teman baik masing-masing. Selain itu juga mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika Serikat juga sering berkumpul dan halal bihalal bersama, terutama karena mereka jauh dari keluarga mereka ya di tanah air. mhm, As of right now sih belum ada kayak belum ada berita mengenai apa yang dilakukan oleh KBRI, mhm. tapi biasanya saat Idul Fitri kami komunitas Indonesia sering berkumpul di Masjid Imam Center yang saya katakan adalah Masjid Komunitas Indonesia. Dan di sana akan ada makan bersama, akan ada bazar kecil di sana di mana Mhm. kita bisa mencicipi berbagai makanan Indonesia di situ. Jadi sepertinya itu saja for now sih, Oke, Kak baik. Changnya. Yandira tahun ini pulang ke Indonesia atau Lebaran di sana? Aduh, saya mau sekali sih pulang ke Indonesia, Mhm. tapi sepertinya saya harus menyelamatkan Lebaran bersama keluarga lewat Zoom aja sih, Baik, karena baik. agak sulit ya sekarang. Tapi insya Allah mungkin beberapa bulan dari sekarang saya bisa pulang. Baik, baik, Gendira. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Selamat menjalankan ibadah puasa di sana. Sehat selalu, Gendira. Selamat malam. Terima kasih, sehat selalu.